nantinya sinergi dan juga koordinasi dengan pemerintah begitu untuk bisa menunaikan kewajiban ini bersama dengan para industri yang terkait di bidang ini? Ya, kami berharap bahwa pemerintah akan berkolaborasi dengan dunia usaha swasta. Ini yang paling penting karena dengan demikian akan membangkitkan ekonomi secara keseluruhan. Jadi kami berharap nanti anggota-anggota kami bisa mendapatkan kerjasama ini. Tentunya kami berharap sangat terbuka sekali prosedurnya dan lain sebagainya sehingga bisa sinergi. Di samping itu juga ke tingkat bahan baku termasuk bagaimana pemerintah punya program untuk mendukung pengembangan di hulunya untuk bahan baku. Jangan sampai nanti hilirnya sudah dibenahin kemudian tumbuh tapi hulunya belum sehingga akan terjadi import bahan baku terus-menerus. Nah, ini yang harus dibenahi. Seperti janji-janji pada waktu kampanye kan sudah disampaikan bahwa misalnya di industri susu akan didatangkan sapi perah, induk-induk sapi perah dan lain sebagainya untuk memperbaiki sektor hulu. Saya kira kalau integrasi ini bisa dijalankan dengan baik, tentunya akan mendukung industri dalam negeri juga, akan menumbuhkan lapangan kerja dan juga nilai tambah di dalam negeri yang lebih tinggi lagi, sekaligus mendukung perbaikan sisi masyarakat. Ini sangat bagus sekali program ini kalau benar-benar bisa dijalankan. Jadi oleh sebab itu kita perlu kolaborasi bersama antara dunia usaha swasta dengan pemerintah. Seperti itu. Pak Yuwan, tadi disampaikan juga terkait dengan dari segi hulu, jangan sampai kita nantinya impor terus-terusan. Bagaimana pandangan Anda? Pengusaha itu nggak usah dibingungin. Begitu dia tahu ini investasi menguntungkan, dia akan investasi di hulunya. Sekarang yang jadi masalah, kebijakan-kebijakan itu yang sifatnya jangka pendek. Nah, ini yang kita harus berbicara dengan pemerintah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, untuk melakukan persiapan ini secara bersama dengan swasta. Karena pilar ekonomi kita ini yang pasti siap itu adalah swasta. Nah, kalau swasta itu diajak bicara, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Soal hulu, itu pekerjaan kami. Tinggal pembiayaannya dihitung. Soal hilir adalah pasar yang sudah pasti 20 miliar per satu komoditi. Bisa kita bayangkan per hari 20 miliar. Itu sesuatu yang terobosan yang bagus. Jadi kita tidak mau lagi melihat sekedar produk makanan yang murah-murah, tapi memang kita cari adalah makanan yang berprotein tinggi, tapi bisa murah, bisa terjangkau. Itu yang paling penting. Oke, dari Pak Adi sendiri, saat ini kan kita tahu bahwa Indonesia ada ancaman harga beras yang masih mahal. Bagaimana Anda melihatnya? Padahal kita tahu bahwa beras ini merupakan salah satu makanan pokok Indonesia. Ya, ini memang beras ini ada, kalau kami melihat ada dua hal yang harus dibenahi. Pertama dari sisi memang ada pengaruh karena faktor climate change ya, perubahan cuaca yang menyebabkan panen ada sedikit geser dan produktivitas dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain tentunya regulasinya harus dibenahi. Contoh misalnya di beberapa daerah itu beras premium sebenarnya bisa diproduksi saat ini. Namun demikian karena ada HET, sehingga HET ini akan membatasi para produsen untuk menjual produknya. Sementara harga pokoknya sudah sangat tinggi sekali di atas HET. Nah ini salah satu regulasi yang harus dibenahi kalau menurut saya sehingga bisa dibedakan mana beras premium, mana beras medium. Dan beras medium inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga agar masyarakat kelas menengah bawah bisa terjangkau, bisa tersedia dengan aman dan baik. Dan ini yang menjadi tugas pemerintah. Dan tentunya kolaborasi dengan Bulog, Badan Pangan, ini juga menjadi penting sehingga semua bisa dijaga. Tapi premium menurut saya silahkan aja dibebaskan harga jualnya sehingga masyarakat yang mampu itu ingin menikmati beras yang enak premium dengan harga yang lebih leluasa, tentunya ini akan menjadi insentif bagi industri. Tapi memang harus dijaga antara mediumnya itu harus dipenuhi. Apabila memang produsen memproduksi premium, dia punya kewajiban memproduksi mediumnya berapa persen yang menjadi kewajiban agar medium tersedia. Jangan sampai semua
akan menjadi premium sehingga akan menjadi mahal semua seperti itu. Nah, inilah keseimbangan inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk menjaga hal tersebut. Oke, dari Pak Yuan, apa solusi atau mungkin harapan dari para pengusaha gitu? Karena kita tahu bahwa impor beras ini masih menjadi momok yang menyelimuti perdagangan tanah air. Beras itu mutlak kita harus revolusioner. Kita nggak bisa lagi menetapkan harga itu berdasarkan keinginan. Harga beras itu haruslah berdasarkan kemampuan daya beli yang memang menjadi patokan. Selain kedua, kita harus menetapkan barang konsumsi apa lagi selain beras yang menjadi primer bagi masyarakat. Nah, beras itu tidak perlu kita paksakan harus dengan harga tertentu, karena itu akan mengerus kita punya income negara, harus disubsidi. Nah, selama ini kita agak terbuai karena kita ekspor kita memang non beras, paling besar. Income kita dari ekspor di tahun 2022 itu hampir 298 miliar US dollar. Dan artinya memang kemampuan kita mengekspor produk-produk di luar beras. Produk-produk yang beras ini memang harus diperhatikan secara khusus. Khusus itu dalam artian memberikan kegiatan ekonomi di hulunya. Karena ketidakpastian harga, ketidakpastian logistik, itu menyebabkan orang nggak mungkin investasi di tanaman padi dan beras. Ini yang menyebabkan tidak adanya minat orang masuk ke situ. Teman kami pernah masuk, tiba-tiba disalahkan. Nggak ada lagi yang berani. Nah, ini yang menjadi persoalan dikotomi dari policy yang selalu turun belakangan setelah dilakukan investasi. Nah, ini yang kami lihat peluang-peluang ke depan selain beras masih banyak. Lokasi-lokasi yang menghasilkan singkong, jagung yang bisa dikonsumsi. Tidak hanya beras semata gitu ya Pak? Tidak ya, hanya untuk beras karbohidrat. semata. Dan itu merupakan orang selalu mengatakan pajale. Kalau kedelai memang susah kita tanam di Indonesia. Nah, ini yang harus disamakan dulu. Pasar udah dijanjikan dengan 400 triliun ataupun 500 triliun dalam 1 tahun. Itu artinya multiplier efeknya 3 kali lipat. Ya. Bisa dibayangkan dananya besar sekali untuk pasar konsumsi. Ya. Itu yang kita lihat. Oke.